Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, bersama saya kembali lagi bersama saya Muhammad Asgaf. Kali ini saya akan membahas tentang tugas yang diberikan oleh dosen pengampu saya, yaitu dosen hukum kepolisian Pak Rahmat Amin SHMA selaku dosen Ubara Jaya. Kali ini kita akan membahas tentang struktur organisasi kepolisian. Kalau mau tahu bagaimana kelanjutannya, ikutin terus bersama saya. Kedudukan Polri dalam sistem ketatanegaraan. Sebelum perubahan UUD 1945, MPR merupakan lembaga tertinggi negara terdiri dari DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, DPD, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPG, Dewan Perwakilan Golongan. Kedudukan Polri berada di bawah ABRI bersama dengan TNI AD, AL, dan AU. Era reformasi menuntut pemisahan Polri dari ABRI sehubungan dengan banyaknya hambalan proses demokratisasi, termasuk banyaknya keluhan masyarakat tentang tidak dapat berjalannya penegakan hukum akibat adanya oknum-oknum ABRI yang melindungi berbagai pelanggaran hukum dan HAM. Proses pemisahan Polri dari ABRI. Inpres nomor 2 tahun 1999 tentang langkah-langkah kebijakan dalam rangka pemisahan Polri dari ABRI berisi tentang langkah-langkah kebijakan dalam rangka pemisahan Polri dari ABRI. Kepres nomor 89 tahun 2000 tentang kedudukan Polri. Pada intinya, kedudukan Polri berada di bawah Presiden. TAP MPR nomor 6 tahun 2000 tentang pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. TAP MPR nomor 7 tahun 2000 tentang peran Tentara Nasional Indonesia dan peran Polri. Dasar hukum pemisahan Polri dari ABRI. Perubahan kedua UUD 1945 pasal 30 ayat 3 dan ayat 4 yang menjelaskan bahwasannya TNI terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas untuk mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Polri sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, Pasal 5 menyatakan bahwasannya Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negara. Dasar hukum struktur organisasi Polri. Yang pertama, Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2017 tentang SOTK Polri. Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2017 tentang susunan organisasi dan tata kerja satuan organisasi pada tingkat Mabes Polri. Peraturan Kepolisian Nomor 14 Tahun 2018 tentang susunan organisasi dan tata kerja Polda. Nomor 3, Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang susunan organisasi dan tata kerja pada tingkat Polres dan Polsek. Berikut struktur organisasi tingkat Mabes Polri, Polda, dan Polres, dan Polsek. Struktur organisasi Polri saat ini. Menurut Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2017 tentang struktur organisasi dan tata kerja pada tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, unsur utama struktur Mabes Polri adalah sebagai berikut. 1. Unsur pimpinan yang terdiri atas Kapolri dan Wakapolri. 2. Unsur pengawasan dan pembantu pimpinan serta pelayanan terdiri atas A. Inspektur Pengawasan Umum atau Irwasum. B. Asisten Kapolri Bidang Operasi atau ASOPS. C. Asisten Kapolri Bidang Perencanaan Umum dan Anggaran atau ASRENA. D. Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia atau ASDM. E. Asisten Kapolri Bidang Logistik atau ASLOG. F. Divisi Profesi dan Pengamanan Divpropam. G. Divisi Hukum atau Divkum. H. Divisi Humas atau Divhumas. I. Divisi Hubungan Internasional atau Divhubinter. J. Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi atau Divtik. K. Staf Ahli Kapolri. I. Sekretaris Pribadi Pimpinan atau Spripim. M. Sekretariat Umum atau Setum. N. Pelayan Markas atau Yanma. 3. Unsur pelaksana ini terdiri dari A. Badan Intelijen dan Keamanan atau Baitelkam.
B. Badan Pemelihara Keamanan atau Baharkam. C. Badan Reserse dan Kriminal atau Bareskrim. D. Korps Lalu Lintas atau Korlantas. E. Korps Brigade Mobil atau Brimob. F. Detasemen Khusus Anti Teror atau Densus 88. 4. Unsur pendukung yang terdiri dari A. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan atau Lemdiklat. B. Pusat Penelitian dan Pengembangan Puslitbang. C. Pusat Keuangan Puskeo atau Puskeo. D. Pusat Kedokteran dan Kesehatan Pusdokes. E. Pusat Sejarah atau Pusjarah. Tingkat Polda. Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Polda merupakan satu pelaksanaan utama kewilayahan yang berada di bawah Kapolri. Polda bertugas menyelenggarakan tugas Polri pada tingkat kewilayahan. Polda dipimpin oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah atau Kapolda yang bertanggung jawab kepada Kapolri. Kapolda dibantu oleh Wakil Kapolda atau Wakapolda. Polda membawahi Kepolisian Negara Republik Indonesia Reso atau Polres. Ada 3 Polda, yakni tipe AK, tipe A, dan tipe B. Polda tipe AK saat ini hanya terdapat 1 Polda, yaitu Polda Metro Jaya. Polda tipe AK dan tipe A dipimpin seorang perwira tinggi berpangkat Inspektur Jenderal Polisi atau Irjen. Sedangkan tipe B dipimpin perwira tinggi berpangkat Brigadir Jenderal Polisi atau Brigjen. Tingkat Polres. Polres membawahi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sektor. Untuk kota-kota besar, Polres dinamakan Kepolisian Restor Kota Besar. Polres memiliki satuan tugas kepolisian yang lengkap layaknya Polda dan dipimpin oleh seorang Komisaris Besar Polisi atau Kombes. Untuk Polrestabes atau Aju Komisaris Besar Polisi atau AKBP atau untuk Polres. Yang terakhir, tingkat Polsek. Polsek maupun Polsekta dipimpin oleh seorang Ajun Komisaris Besar Polisi atau AKBP atau khusus untuk Polda Metro Jaya atau Komisaris Polisi atau Kompol atau untuk tipe urban. Sedangkan di Polda lainnya, Polsek atau Polsekta dipimpin oleh perwira berpangkat Ajun Komisaris Polisi atau AKP atau tipe rural. Di sejumlah daerah di Papua, sebuah polsek dapat dipimpin oleh Inspektur Polisi 2 atau IRDA. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.